Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul detektor SFC dan HPTLC. Dengan dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus, SSI. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan rekan-rekan kerja saya. Saya sendiri Sukmawati Ayu. Saya Novince Kadepa. Saya Intan Yulisa. Saya Salsabila Nica. Baik, di sini kami membahas 5 poin. Yang pertama yaitu ada pengertian kromatografi, pengertian HPTLC dan SFC, mekanisme kerja dari alat si HPTLC dan SFC ini, kemudian jenis-jenis detektornya dan kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, yang pertama di sini kami akan membahas apa sih itu kromatografi. Kromatografi itu adalah teknik pemisahan fisik suatu campuran zat kimia yang didasarkan pada perbedaan migrasi atau distribusi masing-masing senyawa yang terpisah pada fase diam akibat pengaruh fase gerak. Di mana kromatografi ini dia digunakan untuk memisahkan campuran menjadi komponen-komponennya berdasarkan perbedaan sifat fisikokimianya. Selanjutnya yaitu HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography. Dia merupakan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi dengan bentuk lanjutan dari KLT. Dia terdiri dari lapisan kromatografi dengan efisiensi terbaik dalam prosedur ini. Dia mencakup aplikasi sampel yang akurat, standar pengembangan yang dapat direproduksi, dan evakuasi yang mengendalikan perangkat lunak. Di mana HPTLC ini dia merupakan versi canggih dari kromatografi lapis tipis. Dia meningkatkan kepekaan, resolusi, dan kecepatan analisis dibandingkan dengan si kromatografi lapis tipis konvensional ini. Kemudian HPTLC ini dia merupakan suatu instrumen yang pengukur densitas hasil pemisahan yang dilengkapi dengan suatu perangkat optik, sumber cahaya, dan detektor seperti halnya spektrofotometer. Selanjutnya yaitu ada CFC, yaitu Super Critical Fluid Chromatography. Si SFC ini merupakan kromatografi fluida superkritis. Dia merupakan teknik kromatografi kolom, di mana cara kerjanya itu menggunakan fase gerak fluida superkritik. Di mana prinsipnya itu dia berdasarkan pada perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Di mana SFC ini berfungsi mirip dengan CGC dan HPLC, di mana dia menggabungkan keunggulan dari CGC dan HPLC ini. Kemudian di mana kromatografi fluida superkritis ini jika berada di titik kritis, maka cairan akan terbentuk dengan meningkatnya tekanan. Tapi dengan menambah tekanan yang cukup, maka bahan padat bisa terbentuk. Nah, tekanan kritis itu sendiri ialah tekanan uap pada titik kritis, titik di mana suhu kritis dan tekanan kritis bertemu merupakan titik kritis dari bahan tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, ini adalah alat HPTLC. Bagian-bagian alat HPTLC. Yang pertama itu UV visibility, mengukur penyerapan cahaya UV atau cahaya tanpa oleh cahaya senyawa pada plat HPTLC. Nah, senyawa yang berbeda akan menyerap cahaya pada panjang gelombang yang berbeda, memberikan data kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, fluoresensi. Nah, ini adalah pengukuran emisi cahaya oleh senyawa yang berfluoresensi saat terkena cahaya UV atau tampak. Kelebihan sensitivitas dan selektivitas tinggi, mampu mendeteksi senyawa dalam konsentrasi yang sangat rendah. Yang berikutnya, yang ketiga, elektrokimia. Nah, ini adalah untuk mengukur
arus listrik yang dihasilkan oleh reaksi oksidasi atau reduksi senyawa pada elektroda. Yang keempat, radioaktif. Nah, ini adalah untuk mengukur radiasi yang dipancarkan oleh isotop radioaktif yang terikat pada senyawa. Yang berikutnya, yang kelima, konduktivitas. Nah, konduktivitas ini mengukur perubahan konduktivitas listrik dalam larutan akibat adanya ion yang terbentuk selama analisis. Nah, aplikasi yang biasa digunakan yaitu analisis anion dan kation dalam larutan. Yang keenam, nitrogen bioluminesis adalah pendeteksi kiral digunakan untuk memisahkan dan mendeteksi enantiomer senyawa kiral menggunakan fase diam atau reagen kiral. Yang berikutnya, yang ketujuh, pendeteksi kiral. Nah, pendeteksi kiral ini digunakan untuk memisahkan dan mendeteksi enantiomer senyawa kiral menggunakan fase diam atau reagen kiral. Yang kedelapan, indeksi bias atau RI detektor. Indeks bias mengukur perubahan indeks bias saat senyawa melintas di hadapan detektor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya jenis-jenis detektor ada 5. Yang pertama, densitometer. Densitometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kepadatan optik dari spot pada plat HP TLC dilakukan dengan mengukur jumlah cahaya yang diserap atau yang dipantulkan oleh spot tersebut. Nah, fungsinya itu digunakan untuk analisa kuantitatif karena dapat menghasilkan hasil yang akurat mengenai konsentrasi senyawa dalam sampel. Nah, yang kedua, fluorometer. Fluorometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya fluoresen yang dipancarkan oleh senyawa pada plat HPTLC. Ketika senyawa ini disinari dengan cahaya yang panjang, gelombang tertentu, mereka memancarkan cahaya yang panjang. Gelombang lain yang dapat diukur oleh fluorometer. Fungsinya itu digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis senyawa yang memiliki sifat fluoresensi, baik yang dialami maupun setelah melalui proses densifasi. Nah, yang ketiga, spektrofotometer UV vis. Merupakan alat yang digunakan absorbansi cahaya ultraviolet dan cahaya tampak oleh spot pada plat HPTLC. Fungsinya ini untuk analisa senyawa yang dapat menyerap cahaya UV vis atau tampak dan sering digunakan dalam analisa kuantitatif dan kualitatif senyawa organik. Kemudian yang keempat, mikrodensitometer. Ini merupakan variasi dari densitometer yang memiliki resolusi yang lebih tinggi, memungkinkan analisa spot yang lebih kecil dan lebih detail pada plat HPTLC. Fungsinya itu ideal untuk analisa yang membutuhkan resolusi tinggi dan detail lebih baik spot kecil, terutama pada aplikasi yang memerlukan pengukuran yang sangat presisi. Nah, yang terakhir itu ada spektromasa. Spektrometri massa ini adalah teknik yang digunakan untuk mengukur massa molekul dari senyawa pada plat HPTLC. Nah, dilakukannya dengan mengionisasi molekul senyawa dan mengukur rasio massa terhadap muatan dari ion-ion yang dihasilkan. Fungsinya ini untuk mengidentifikasi dan analisa kuantitatif yang sangat presisi dari komponen-komponen kompleks dalam senyawa yang seringkali dalam kombinasi dengan teknik kromatografi lainnya untuk meningkatkan resolusi
analitis. Nah, kemudian kelebihan HPTLC dibandingkan HPLC dan GC. Nah, di sini HPTLC itu memerlukan lebih sedikit persiapan sampel dan menggunakan lebih sedikit pelarut dibandingkan HPLC, sehingga mengurangi biaya dan waktu analisis. HPTLC ini juga menawarkan resolusi dan sensitivitas yang baik dibandingkan GC, karena dapat memisahkan senyawa polar dan nonpolar dalam sekali proses. HPTLC ini juga merupakan teknik non-destruktif yang memungkinkan analisa lebih lanjut dari senyawa yang dipisahkan, tidak seperti GC yang menghancurkan sampel. Nah, meskipun banyak kelebihan, HPLC memiliki beberapa keterbatasan seperti kurangnya standarisasi reproduktif yang dapat memengaruhi keakuratan dan keandalan hasil. HPTLC ini juga memerlukan peralatan khusus dan personal yang terlatih, yang memungkinkan mahal dan memerlukan banyak waktu. Selain itu, HPLC ini memiliki kapasitas terbatas untuk analisa throughput tinggi. Karena itu, hanya dapat menganalisa sampel dalam jumlah yang terbatas dalam waktu yang terbatas. Baik, selanjutnya adalah bagian-bagian alat SFC. Ini adalah skema dari alat SFC, dan ini merupakan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah tabung penyimpanan fase gerak. Yang sering digunakan sebagai fase gerak itu adalah CO2 karena memiliki beberapa kelebihan seperti pelarutnya sangat baik untuk molekul organik serta dapat meneruskan sinar UV. Kemudian ada pompa HPLC berfungsi untuk mengalirkan fase gerak atau cair melalui kolam yang berisi serbuk halus. Yang ketiga adalah pressure control unit, digunakan untuk mengatur tekanan gas CO2 dan menjaga agar tetap konstan. Filter atau penyaring digunakan untuk menyaring sampel agar terhindar dari pengotor agar analit sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kelima adalah manometer. Manometer digunakan untuk melihat berapa besar aliran dari fase gerak. Kemudian ada on-off valve digunakan untuk mengatur aliran agar konstan atau digunakan untuk menghentikan aliran gas. Kemudian ada valve injection valve disuntikkan ke dalam aliran fase gerak. Fase gerak membawa cuplikan ke dalam kolom. Tahap ini juga menentukan presisi dan akurasi dari hasil analisis kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian kolom untuk analitik biasanya berukuran panjang antara 5 sampai 30 cm dan diameternya antara 4 sampai 10 mikrometer. Nah, kolom ini tuh dia berisi fase diam di mana fase gerak akan melewati di dalamnya sambil membawa si sampel. Kemudian restriktor adalah tipe dari pengontrol klep yang digunakan dalam sistem. Kemudian detektor ini tuh berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen yang keluar dari kolom setelah terjadi proses pemisahan. Nah, detektor ini tuh memiliki berbagai jenis yang sering digunakan, yaitu ada detektor UV, detektor MSD atau Mass Selective Detector, detektor ionisasi nyala atau FID, dan detektor nitrogen fosfor atau MPD. Kemudian ada recorder yang berfungsi sebagai pengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui ekskrometer menjadi bentuk kromatogram. Nah, hasil dari recorder adalah sebuah kromatogram berbentuk pik-pik dengan pelayang sesuai dengan kondisi sampel dan jenis detektor yang digunakan dalam dan terlihat pada layar monitor. Kemudian ada plotter. Output akan direkam sebagai rangkaian puncak-puncak di mana masing-masing puncak mewakili satu senyawa dalam campuran yang melalui detektor. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu telah disebut tadi disebutkan oleh rekan saya dari jenis-jenis detektor SFC ini. Yang pertama itu ada detektor UV atau ultraviolet.
Dimana detektor UV dalam SFC ini dia berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi komponen yang keluar dari kolom kromatografi berdasarkan penyerapan sinar ultraviolet oleh molekul-molekul tersebut. Di mana dia menggunakan sumber sinar UV untuk menerangi sampel yang keluar dari kolom kromatografi. Senyawa yang memiliki gugus kromofor menyerap sinar UV pada panjang gelombang tertentu. Nah, selanjutnya itu ada detektor MSD atau Mass Selective Detector, di mana detektor MSD ini digunakan untuk interfase di antara kolom dan detektor yang berfungsi menurunkan tekanan kolom menjadi tekanan atmosfer secara perlahan. Di mana ionisasi sampel yang keluar dari kolom kromatografi. Di mana ion yang dihasilkan itu dipisahkan berdasarkan rasio massa terhadap muatan dalam analisis massa. Detektor yang menghitung ion yang terpisah memberikan spektrum massa yang unik untuk setiap komponen. Selanjutnya ada detektor ionisasi nyala atau FID. Detektor ini dia bekerja berdasarkan prinsip ionisasi molekul di dalam nyala. Di mana dia menggunakan nyala hidrogen untuk mengionisasi senyawa organik yang keluar dari kolom gas kromatografi. Ion yang terbentuk menghasilkan arus listrik yang diukur oleh detektor. Kemudian yang terakhir ada detektor nitrogen fosfor atau NPD, di mana konstruksi dari prinsip kerjanya mirip dengan detektor ionisasi nyala. Konstruksinya merupakan modifikasi detektor ionisasi nyala, di mana di bagian atas dari nyala ditempatkan suatu unsur aktif yang selektif terhadap nitrogen dan fosfor. Di mana dia mirip dengan si FID tadi, tetapi dia dilengkapi dengan elektroda tambahan yang khusus meningkatkan sensitivitas terhadap senyawa yang mengandung nitrogen dan fosfor tadi. Kemudian sampel yang terionisasi dia menghasilkan sinyal yang lebih kuat untuk senyawa nitrogen dan fosfor. Dan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari SFC. Kelebihannya itu dapat menganalisis solut yang tidak menguap, polar, atau mudah terabsorpsi, dapat menganalisis solut dengan berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis oleh GC, dan dapat menganalisis molekul-molekul yang termolabil. Nah, kekurangan SFC ini dia itu merupakan instrumen baru sehingga belum banyak diterapkan karena harganya yang mahal. Kemudian dia tidak mampu mengelusi senyawa ionik, moderat, atau senyawa yang sangat polar. Kemudian SFC ini juga memiliki biaya perawatan yang cukup tinggi. Baik, ini adalah sumber yang kami dapatkan dari poin-poin tadi. Baik, sekian presentasi kami. Jika ada salah kata, perbuatan mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.